Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felita Madia Devianti dengan NIM 235019174. Di sini saya akan mempresentasikan biosintesis glikosida dan lipid. Latar belakangnya, tanaman menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer itu lipid, metabolit sekunder itu glikosida. Lipid itu energi dan membran sel. Glikosida, pertahanan dan aktivitas farmakologi. Wijen kaya lipid tak jenuh dan senyawa bioaktif. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana proses metabolisme lipid pada biji wijen? 2. Bagaimana proses metabolisme glikosida pada biji wijen? 3. Apa peran dan manfaat lipid serta glikosida pada biji wijen bagi tanaman dan manusia? Tujuan: menjelaskan alur metabolisme lipid pada biji wijen. 2. Menjelaskan alur metabolisme glikosida pada biji wijen. 3. Mengetahui fungsi dan manfaat kandungan lipid dan glikosida pada biji wijen. Selanjutnya, pengertian glikosida. Glikosida adalah senyawa yang terdiri dari dua bagian, yaitu gula dan bagian non-gula. Kedua bagian ini terhubung melalui ikatan glikosidik. Bagian aglikon biasanya berperan dalam memberikan efek farmakologis, sedangkan bagian gula membantu dalam proses kelarutan dan penyerapan di dalam tubuh. Selanjutnya, pengertian lipid. Lipid adalah kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether atau kloroform. Dalam tanaman, lipid memiliki beberapa fungsi penting seperti sebagai cadangan energi, penyusun membran sel, serta melindungi permukaan tanaman dari kehilangan air. Selain itu, lipid juga berperan dalam menjaga kelebihan struktur sel dan membantu proses metabolisme tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis lipid. Beberapa jenis lipid yang umum ditemukan yaitu asam lemak sebagai komponen dasar lipid, trigliserida sebagai bentuk penyimpanan energi, lilin sebagai pelindung permukaan dan fosfolipid, dan steroid sebagai penyimpan membran sel, penyusun membran sel. Selanjutnya, biosintesis lipid. Yang pertama, sintesis di plastida. Asetil-CoA menjadi malonil-CoA via asetil-CoA karboksilase, lalu membentuk asam lemak jenuh seperti palmitat dan stearat melalui kondensasi, reduksi, dan dehidrasi. Yang kedua, desaturasi. Asam lemak jenuh desaturasi menjadi aleat dan linoleat oleh enzim desaturase sebagai komponen utama biji wijen. Selanjutnya, biosintesis lipid. 3. Pembentukan trigliserida. Asam lemak diaktifasi ke asil CoA dan dirangkai menjadi trigliserida via jalur gliserol. 3. Fosfat di retikulum endoplasma. Keempat, penyimpanan. Trigliserida disimpan dalam badan minyak yang dibalut oleosin untuk kestabilan. Selanjutnya, biosintesis glikosida. Sintesis prekursor fenilpropanoid. Biosintesis dimulai dengan transformasi asam amino fenilalanin menjadi asam sinamat melalui aktivasi enzim fenilalanin amonialiase. Yang kedua, pembentukan lignan. Unit fenilpropanoid berikutnya mengalami serangkaian reaksi enzimatik seperti hidroksilasi dan metilasi yang menghasilkan monolignan. Kedua monolignan ini kemudian bergabung melalui proses coupling oksidatif untuk membentuk struktur lignan pokok. Selanjutnya, 3. Modifikasi dan glikosikasi. Lignan yang terbentuk dapat mengalami modifikasi melalui glikosilasi oleh enzim
oleh enzim glikosiltransferase, sehingga menghasilkan glikosida lignan yang lebih stabil. Yang keempat, akumulasi biji wijen. Glikosida tersebut disimpan di dalam vakuola sel sebagai metabolit sekunder cadangan yang berfungsi untuk melindungi tanaman. Selanjutnya, khasiat biji wijen. Biji wijen memiliki manfaat kesehatan, yaitu sebagai antioksidan, kandungan sesamin dan sesamolin membantu melawan radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, asam lemak tak jenuh membantu menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kesehatan tulang, mendukung sistem kekebalan tubuh, bersifat anti-inflamasi. Selanjutnya, kesimpulan, glikosida dan lipid merupakan senyawa penting yang dihasilkan tumbuhan melalui proses biosintesis yang berbeda. Glikosida terbentuk melalui penggabungan gula dengan aglikon, sedangkan lipid terbentuk dari proses pembentukan asam lemak di dalam sel tanaman. Kedua senyawa ini memiliki sumber tanaman yang beragam dan telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya, sarannya tanaman wijen dan tanaman obat lain perlu dibudidayakan dan dilestarikan dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.